Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wahbihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pertemuan kedua dan mempresentasikan materi yang berjudul substansi hukum Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Iqbal Kurniawan, NPM 2021020109, semester 4, jurusan Hukum Tata Negara. Substansi hukum Islam. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu manhaj logika sebagai jami, memuat dan mani, menolak, adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genius, proximum, dan perbedaan spesifik, diferensia, spesifica. Genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan, spesies dari genusnya. Misalnya, berakat budi membedakan manusia spesies dan hewan genus. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri'. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama itu ada wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Kebenaran filosofi tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Yang ketiga, sistematis. Artinya, perbincangan mengenai
Segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Yang keempat itu radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya. Yang terakhir, radix artinya akar, yang juga disebut arch sebagai ciri khas berpikir filosofis. Yang kelima, hakikat. Merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berikut dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, hubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan objektif maupun subjektif. Yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Berhubungan dengan yang kesembilan, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.